warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di Rumah Matematika. Bersama Rumah Matematika, semua pasti bisa. Nah, perkenalkan, saya Bu Ismi dari SMP Negeri 33 Surabaya. Hari ini, Bu Ismi akan mengajak kalian untuk belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sebelum kita mulai materinya, jangan lupa untuk berdoa dan siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian. Jika sudah, kita akan cari tahu apa sih kegunaan belajar sistem persamaan linier dua variabel. Nah, misalkan ada suatu permasalahan matematika yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan bisa menyelesaikannya dengan bantuan sistem persamaan linier dua variabel. Misalkan seperti ini. Zidan membeli 12 buku dan 8 pensil di suatu toko dan dia ternyata harus membayar Rp44.000. Sedangkan Ilham akan membeli alat tulis di toko yang sama. Dia membeli 9 buku dan 4 pensil. Ternyata Ilham membayar sebesar Rp31.000. Nah, jika Restu akan membeli 2 buku dan 5 pensil di toko tersebut, berapakah harga yang harus ia bayar? Nah, misalkan permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan bantuan sistem persamaan linier dua variabel. Seperti apa itu? Mari kita mulai materinya. Nah, kamu harus tahu terlebih dahulu apa itu persamaan linier dua variabel dan sistem persamaan linier dua variabel. Jadi, persamaan linier dua variabel adalah suatu persamaan yang memiliki dua variabel berpangkat 1. Misalkan 3x dikurangi y sama dengan 5. Nah, pada persamaan ini kan ada dua variabel, yaitu x dan y, di mana masing-masing variabel ini berpangkat 1. Begitu pula pada persamaan 7m ditambah 2n sama dengan 4. Lalu, apa bedanya dengan sistem persamaan linier dua variabel? Karena di sini, di depannya ditambahi kata sistem, maka berarti persamaannya ada lebih dari 1. Nah, berarti artinya adalah ada kumpulan dari dua buah persamaan linier dua variabel. Contohnya, 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 10 dan x ditambah 2y sama dengan 2. Nah, jadi di sini ada dua buah persamaan. Dan tugas kalian adalah mencari berapakah nilai X dan Y-nya sehingga berlaku untuk kedua persamaan ini. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Mari kita cari tahu. Jadi, untuk menyelesaikan SPLDV ada 4 metode. Yang pertama, ada metode grafik, kemudian ada metode substitusi, ada metode eliminasi, dan ada metode gabungan. Metode gabungan di sini adalah gabungan dari metode substitusi dan eliminasi. Nah, kalian nanti bebas memilih metode mana yang akan kalian gunakan dalam menyelesaikan SPLDV. Untuk mengetahui perbedaan keempat metode ini, mari kita langsung praktekkan ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, tentukan selesaian dari SPLDV berikut ini. 2x dikurangi y sama dengan negatif 5, ini merupakan persamaan 1, dan 4x ditambah y sama dengan negatif 1, ini merupakan persamaan 2. Kita akan selesaikan SPLDV ini menggunakan metode grafik. Nah, untuk itu berarti kalian harus menggambar garisnya terlebih dahulu. Nah, untuk menggambar, maka kalian harus mencari titik potongnya. Kita coba cari titik potong garis 2x dikurangi y sama dengan negatif 5. Nah, untuk mencari titik potongnya, jika
X-nya sama dengan 0, maka kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y. Sehingga kita dapatkan 2 dikali 0 dikurangi Y sama dengan negatif 5. Sehingga menghasilkan Y sama dengan 5. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Sehingga kita dapatkan koordinatnya adalah 0,5. Kemudian untuk mencari titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya adalah 0. Nah, jika Y-nya 0, maka kita dapatkan bahwa 2X dikurangi 0 sama dengan negatif 5. Maka 2X sama dengan negatif 5. Sehingga X-nya sama dengan negatif 5 dibagi 2. Nah, mudah bukan? Sekarang dengan cara yang sama, kalian bisa mendapatkan titik potong garis 4X ditambah Y sama dengan negatif 1. Jika X-nya 0, maka kita dapatkan Y-nya adalah negatif 1. Sehingga koordinatnya adalah 0, negatif 1. Kemudian, jika Y-nya 0, maka kita dapatkan X-nya adalah negatif 1/4. Sehingga koordinatnya adalah negatif 1/4,0. Nah, titik-titik ini kita simpan. Nah, dari sini kita langsung bisa menggambarkan garis-garis ini dalam satu bidang kartesius. Kita gambarkan dulu titiknya. 0,5 berarti di sini. Kemudian negatif 5/2,0. Negatif 5/2 itu kan berarti negatif 2,5. Berarti di antara negatif 2 dan negatif 3. Berarti kira-kira di sini. Nah, dari dua titik ini kemudian kita tarik garis. Selanjutnya kita gambar titik yang lainnya. 0,-1 berarti di sini. Dan negatif 1/4,0 berarti di sini. Dari sini kita tarik garis. Nah, selesaian dari SPLDV tadi adalah titik potong dari kedua garis ini. Titik potongnya berarti di sini. Nah, titik ini memiliki koordinat yaitu negatif 1,3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa selesaian dari SPLDV tersebut adalah negatif 1,3. Bagaimana? Mudah bukan menggunakan metode grafik? Jika kalian sudah paham, kita akan lanjutkan ke latihan soal yang kedua. Tentukan selesaian dari X dikurangi Y sama dengan negatif 3 dan 2X ditambah Y sama dengan 6. Nah, soal ini akan kita selesaikan menggunakan metode substitusi. Yang pertama, X dikurangi Y sama dengan negatif 3 ini merupakan persamaan 1. Dan 2X ditambah Y sama dengan 6 ini merupakan persamaan 2. Nah, langkah pertama adalah kalian harus mengubah salah satu persamaan ke dalam bentuk Y. Nah, jadi misalkan persamaan 1 kita ubah menjadi X dikurangi Y sama dengan negatif 3. Jika kita ubah persamaannya dalam Y, maka menjadi X sama dengan Y dikurangi 3. Ini kita sebut sebagai persamaan 3. Nah, dari sini selanjutnya adalah kita substitusikan nilai X tadi ke persamaan 2. Persamaan 2-nya adalah ini, 2X ditambah Y sama dengan 6. Maka X-nya kita substitusi atau kita ganti dengan nilai yang kita temukan tadi, yaitu Y dikurangi 3. Jadi X-nya diganti dengan Y dikurangi 3. Sehingga seperti ini. Maka tinggal kita kalikan secara distributif menjadi 2Y dikurangi 6 ditambah Y sama dengan 6. Kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi 3Y dikurangi 6 sama dengan 6.
Jika kedua ruas kita tambahkan 6, maka akan menjadi 3Y sama dengan 12. Dari sini berarti Y-nya adalah 12 dibagi 3. Berarti Y sama dengan 4. Nah, kalau kita sudah menemukan nilai Y, sekarang kita cari nilai X-nya. Kita substitusikan nilai Y tadi ke persamaan 3. Kalian bisa memilih persamaan manapun untuk menggantikan nilai Y ini. Di sini Bu Ismi pilih persamaan 3. X sama dengan Y dikurangi 3, maka Y-nya kita ganti 4. Berarti 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1. Jadi kita dapatkan X-nya adalah 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa selesaian dari SPLDV tersebut adalah 1,4. Nah, mudah juga bukan metode yang kedua ini, yaitu metode substitusi? Jika kalian sudah paham, sekarang kita berlanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini adalah soal cerita seperti yang Bu Ismi sampaikan di awal tadi. Harga 12 buku dan 8 pensil adalah 44.000, sedangkan harga 9 buku dan 4 pensil adalah Rp31.000. Berapakah jumlah uang yang harus dibayarkan jika membeli 2 buku dan 5 pensil? Nah, soal ini akan kita selesaikan menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode eliminasi. Nah, untuk metode eliminasi kita harus memisalkan soal cerita ini terlebih dahulu. Jadi, kita harus tahu kan berapa harga 1 buku dan berapa harga 1 pensil. Maka kita misalkan itu menjadi X itu merupakan harga 1 buku dan Y merupakan harga 1 pensil. Jadi, dari cerita ini tadi bisa kita tuliskan bahwa harga 12 buku dan 8 pensil adalah Rp44.000. Berarti bisa ditulis menjadi 12X ditambah 8Y sama dengan Rp44.000. Dan 9X ditambah 4Y sama dengan 31.000. Nah, di sini berarti kita sudah mempunyai 2 persamaan linier, 2 variabel. Sekarang akan kita selesaikan. Nah, yang perlu kalian ingat adalah dalam metode eliminasi harus ada koefisien dari salah satu variabel yang sama. Nah, ini persamaan kita tadi. Sekarang kalian perhatikan. Koefisien dari variabel X adalah 12 dan 9, sedangkan koefisien dari variabel Y adalah 8 dan 4. Nah, ini kan tidak ada yang sama, maka kita harus menyamakannya. Bagaimana caranya? Sekarang Bu Ismi pilih koefisien dari variabel Y. Di sini kan 8 dan 4. Nah, 8 dan 4 akan kita samakan. Caranya, kita cari KPK-nya. Berapa KPK 8 dan 4? Ya, betul, KPK-nya adalah 8. Nah, karena persamaan yang atas, koefisiennya sudah 8, maka kita kalikan 1 atau tetap menjadi 12X ditambah 8Y sama dengan 44.000. Sedangkan persamaan yang bawah, koefisien dari Y-nya adalah 4. Nah, untuk menjadi 8, bagaimana? Berarti harus kita kalikan dengan 2. Nah, berarti persamaan yang bawah kita kalikan 2. Sehingga semuanya harus dikalikan 2. Sehingga menjadi 18X ditambah 8Y sama dengan 62.000. Nah, kalau koefisien dari variabel Y sudah sama, sekarang tinggal kita eliminasi. Untuk mengeliminasi, bisa dengan ditambah atau dikurangi, tergantung besarnya koefisien yang sama tadi. Jadi harus kita jadikan 0. Karena di sini 8Y dan 8Y, maka untuk menjadi 0 berarti harus diapakan? Ya betul, harus dikurangi. Sehingga
12X dikurangi 18X hasilnya adalah negatif 6X. 8Y dikurangi 8Y, 0. Jadi tidak perlu kita tulis. Sama dengan 44.000 dikurangi 62.000 hasilnya adalah negatif 18.000. Nah, dari sini berarti bisa kita dapatkan bahwa X sama dengan negatif 18.000 dibagi negatif 6. Hasilnya adalah 3.000. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa X tadi kan harga satu buku. Jadi harga satu buku adalah Rp3.000. Nah, dengan cara yang sama bisa kita dapatkan nilai Y-nya. Kalau tadi kita menyamakan koefisien dari variabel Y, maka selanjutnya kita menyamakan koefisien dari variabel X. Nah, KPK dari 12 dan 9 adalah 36. Jadi, agar menjadi 36, maka 12 ini harus kita kalikan 3. Sehingga persamaannya menjadi 36X ditambah 24Y sama dengan 132.000. Kemudian persamaan yang bawah, koefisiennya 9. Agar menjadi 36, berarti harus kita kalikan 4. Sehingga menjadi 36X ditambah 16Y sama dengan 124.000. Nah, karena koefisien dari variabel X sudah sama, sekarang tinggal kita eliminasi. Agar menjadi 0 berarti dikurangi. Jadi, tinggal 8Y sama dengan 8.000. Sehingga Y-nya adalah 8.000 dibagi 8. Jadi Y sama dengan 1.000. Nah, dari sini berarti harga sebuah pensil adalah Rp1.000. Nah, tadi yang ditanyakan adalah harga 2 buku dan 5 pensil. Berarti tinggal kita kalikan. Berarti sama dengan 2X ditambah 5Y, yaitu 2 dikali 3.000 ditambah 5 dikali 1.000. Jadi 6.000 ditambah 5.000 hasilnya adalah 11.000. Jadi harga atau uang yang harus dibayarkan untuk membeli 2 buku dan 5 pensil adalah Rp11.000. Sekarang kita akan lanjutkan ke latihan soal yang keempat. Nah, soal ini akan kita selesaikan menggunakan metode yang keempat, yaitu metode gabungan dari substitusi dan eliminasi. Jadi, kita misalkan terlebih dahulu. A merupakan banyaknya motor dan B merupakan banyaknya mobil. Maka dari cerita tadi bisa kita tuliskan bahwa A ditambah B sama dengan 84. Itu artinya banyaknya motor ditambah banyaknya mobil itu sama dengan 84. Dan dari kalimat berikutnya, jumlah roda seluruhnya adalah 220 buah. Di sini bisa kita tuliskan menjadi 2A ditambah 4B sama dengan 220. 2A itu kan berarti banyak roda motor adalah 2. Sehingga total roda motor ya tinggal dikalikan. 2 dikalikan dengan banyaknya motor. Begitu pula pada mobil, berarti 4 karena rodanya ada 4 dikalikan dengan banyaknya mobil. Sehingga menjadi persamaan yang kedua ini. Setelah itu kita akan eliminasi. Variabel A memiliki koefisien 1, sedangkan pada persamaan yang bawah variabel A memiliki koefisien 2. Maka harus kita samakan terlebih dahulu. KPK 1 dan 2 adalah 2. Betul. Jadi persamaan yang atas agar koefisiennya menjadi 2 harus dikalikan dengan 2. Sehingga menjadi 2A ditambah 2B sama dengan 168. Sedangkan persamaan yang bawah koefisiennya sudah 2 sehingga tidak perlu kita kalikan atau sama saja dengan dikalikan 1. Sehingga persamaannya tetap. Nah, dari sini tinggal kita eliminasi. Kita eliminasi
variabel A. Sehingga menjadi 2A dikurangi 2A adalah 0, tidak perlu ditulis. Dan 2B dikurangi 4B berarti sama dengan negatif 2B. 168 dikurangi 220 sama dengan negatif 52. Sehingga menjadi seperti ini. Berarti dari sini bisa kita dapatkan bahwa B sama dengan negatif 52 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah 26. Kemudian dari nilai B ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Kalian bebas memilih persamaan mana yang kalian gunakan. Di sini Bu Ismi memilih persamaan 1. Persamaan 1 adalah A ditambah B sama dengan 84. Maka B-nya kita substitusi dengan 26. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian A sama dengan 84 dikurangi 26. Hasilnya adalah 58. Nah, jadi dari sini kita sudah menemukan bahwa A sama dengan 58 dan B sama dengan 26. Tinggal kita cari total uang parkir yang akan diterima. Maka untuk motor 3.000 berarti 3.000 dikali banyaknya motor, dan untuk mobil harga tiket parkirnya adalah 5.000, berarti 5.000 dikalikan banyaknya mobil, sehingga sama dengan 3.000 dikalikan A, banyaknya motor tadi ada 58, ditambah 5.000 dikalikan banyaknya mobil, yaitu ada 26, sehingga hasilnya adalah 174.000 ditambah 130.000, yaitu 304.000. Jadi, total uang parkir yang diterima tukang parkir tersebut adalah Rp304.000. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang sistem persamaan linier 2 variabel. Di sini Bu Ismi punya latihan soal mandiri yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nah, di sini Bu Ismi berikan kunci jawabannya, yaitu X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 1. Untuk cara atau langkah penyelesaiannya, silahkan kalian cari tahu sendiri di rumah. Oke anak-anak, itu tadi materi tentang sistem persamaan linier 2 variabel. Bagaimana menurut kalian? Mudah kan belajar dengan rumah matematika? Jangan lupa kerjakan soal latihan mandiri tadi dan terus kunjungi rumah matematika. Bersama rumah matematika, semua pasti bisa.